Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 816. Jelas, Kelly dan Cecilia tanpa sadar mencapai pemahaman yang sama, apapun yang harus mereka lakukan, itu harus lebih baik daripada pesta Jack dan Selena. Kelly, setelah memikirkannya, menyuarakan pendapatnya, kalau begitu, ayo kita pesan lantai yang lain. Kudengar, lantai di bawahnya juga cukup bagus. Ada jendela Prancis yang besar, dan juga cukup indah. Namun, manajer wanita itu memiliki ekspresi aneh padanya, dengan senyum pahit dia berkata, "Aku benar-benar minta maaf pada kalian berdua, tapi lantai itu juga sudah dipesan." Faktanya, seluruh hotel sudah dipesan pada hari itu. Kelly dan Cecilia tersentak kaget, bagaimana mungkin? Seluruh hotel. Seru mereka berdua serempak. Berapa biayanya? Bosmu tidak akan setuju, tanpa membayar setidaknya $2 miliar, kan? Ini hotel bintang 7 yang terbaik di seluruh kota. Itu benar, siapa orang ini? Mereka sangat kaya. Cecilia agak iri, karena lantai atas adalah yang paling mahal, sedangkan lantai di bawahnya lebih murah. Terlepas dari itu, faktanya tetap agak berlebihan untuk memesan seluruh hotel. Sejujurnya, biayanya tidak sebesar itu. Bos saya hanya meminta $1 miliar dari orang-orang ini. Anggap saja, sebagai diskon 50%. Manajer cantik itu tertawa. Ini pertama kalinya, saya mendengar bos memberikan diskon besar, selama bertahun-tahun saya bekerja di sini. Diskon 50%. Kelly dan Cecilia, sekali lagi dikejutkan oleh informasi yang disampaikan oleh manajer. Cecilia memikirkannya sebelum bertanya lagi, apakah Anda tidak khawatir jika pihak lain akan menyewakan tempat ini setelah Anda memberi mereka diskon yang sangat besar? Tidak perlu khawatir, itu tidak akan terjadi. Manajer itu tertawa, lalu melanjutkan. Pelanggan memesan seluruh hotel, karena jauh lebih nyaman bagi klien untuk menikmati fasilitas kami, terutama kolam renang dan gym di lantai 2. Mereka dapat menikmati semua yang ada di hotel sepuasnya. Ini diskon 50%. Tampaknya, orang yang memesan hotel ini adalah orang yang sangat kuat. Hotel tidak akan memberikan diskon 50% kepada keluarga bangsawan kelas 2 seperti kami. Kelly mengerutkan kening, dan semakin penasaran. Dia bertanya-tanya, siapa orang misterius ini yang mampu memesan seluruh hotel? Tuan Muda Gold, saya sudah memberitahu Anda banyak informasi, dan saya tidak dapat mengungkapkan apapun lagi. Anda punya pilihan untuk mengubah tanggal, atau mengganti hotel, tutup manajer itu sambil tersenyum. Meskipun Kelly dan Cecilia tidak senang dengan pergantian peristiwa, mereka hanya bisa mengangguk sebelum meninggalkan hotel. Begitu keduanya mencapai alun-alun, Cecilia berbalik dan melihat ke arah hotel bintang 7 di belakangnya dan berkata, "Aku ingin tahu siapa orang itu." Dia sangat kuat, sehingga dia mendapat diskon 50%. Harga asli untuk memesan seluruh hotel adalah $2 miliar, namun, dia hanya membutuhkan $1 miliar untuk mewujudkannya. Kelly, di sisi lain, menghela nafas. Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa terjadi. Siapa yang tahu, jadwal pernikahan kita akan bentrok dengan beberapa orang kuat. Kelly mengerutkan kening, dan memikirkannya dengan hati-hati sebelum dia berkata, tetap saja, ada sesuatu yang tidak beres bagiku. 4 keluarga utama dan keluarga Drake sepertinya tidak memiliki acara penting saat ini, kan? Cecilia memikirkannya sebelum dia menjawab, mungkinkah itu acara dari klan besar? Mungkin seseorang dari klan besar akan mengadakan acara pernikahan, dan mereka memilih hari yang sama dengan kita. Kelly memikirkannya selama beberapa waktu, tetapi dia tidak bisa memikirkan tentang siapa yang mampu membuat reservasi untuk seluruh hotel itu. Pada akhirnya, dia hanya menawarkan senyum tipis ketika dia berkomentar, "Yah, tidak masalah siapa itu. Ini hal yang baik bagi kita." Cecilia langsung tidak senang ketika dia mendengar ini. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Apakah kamu pikir, ini akan membantumu menghemat uang? Apakah kamu mengatakan kepadaku, kamu tidak benar-benar tulus ketika kau mengatakan, ingin menggelar pernikahan kita di lantai atas? Bab 817. Kelly langsung memeluk pinggang Cecilia setelah mendengar komentarnya. "Sayang, apa yang kamu bicarakan?" kata Kelly. "Jika aku tidak ingin pernikahan kita diadakan di lantai atas, aku tidak akan menyebutkannya dari awal, kan? Mengapa aku harus pergi ke hotel dan mencari manajer untuk membuat reservasi?"
Aku berpikir bahwa, karena seseorang mengatur acara yang begitu besar di sini, banyak pengusaha kaya dan orang-orang berkuasa akan menghadiri acara tersebut, kan? Kelly memiliki seringai dingin di wajahnya sebelum dia menambahkan, pada saat itu, banyak orang juga akan datang ke pernikahan kita. Tidakkah menurutmu, Jack akan merasa malu, ketika dia mengetahui seseorang sudah memesan seluruh hotel? Aku yakin tidak ada banyak orang, yang akan menghadiri acaranya. Cecilia akhirnya menyadari, dia telah salah memahami Kelly dan matanya berbinar. Itu benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Sekarang, setelah seseorang memesan seluruh hotel bintang 7, bagaimana Jack dan Selena bisa menyelenggarakan pesta yang akan mengejutkan seluruh kota? Tempat ini dianggap sebagai fasilitas tertinggi di kota ini. Itu benar, Jack pasti merasa malu, karena dia membayar begitu banyak untuk mengiklankan acaranya. Kelly merasa senang dengan peristiwa itu. Karena seseorang berperan dalam mempersulit Jack dan mempermalukannya, bukankah itu berarti, dia tidak perlu menjadi tuan rumah untuk pernikahannya, dengan cara yang begitu besar? Dia hanya perlu memastikan bahwa, apa yang dia lakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan Jack. Juga, iklan mereka sudah mendingin dalam beberapa hari ini, mereka juga telah berhenti beriklan di tempat-tempat tertentu. Aku pikir Jack sudah kehabisan uang, dan itulah sebabnya, dia tidak dapat terus mengiklankan acara tersebut. Jawab Cecilia, setelah menjadi tenang untuk beberapa waktu. Hei, aku punya ide bagus. Kelly menepuk kepalanya sendiri. Karena acaranya tinggal beberapa hari lagi, kenapa aku tidak menggunakan uang 10 atau 20 juta dolar dan mengiklankan acara itu untuknya? Semakin banyak kita mengiklankan acara itu, Jack akan semakin malu nantinya. Ide bagus, sayang. Ini ide yang bagus. Cecilia berkata dengan penuh semangat. Kelly kemudian mengalihkan pandangannya, lalu melihat hotel di seberang tempat mereka berada, sambil berkata, ngomong-ngomong, hotel yang terletak di seberang ini adalah Hotel Bintang 6. Tingginya hampir sama dengan Hotel Bintang 7, dan lantai atas adalah tempat yang bagus untuk mengadakan pesta pernikahan. Reservasi untuk lantai atas hotel itu juga terbilang cukup mahal, sekitar 180 juta dolar. Tempat seperti itu, pasti akan membawa kehormatan untuk pernikahan kita, dan juga bagi keluarga Taylor. Sayang, kamu benar-benar memanjakanku. Aku sangat mencintaimu. Cecilia melingkarkan lengannya di leher Kelly dan menciumnya. Ayo kita pergi. Aku ingin kamu menjadi pengantin tercantik hari itu. Kelly melingkarkan tangannya di sekitar pinggang Cecilia saat mereka berjalan maju. Oh, tentu saja. Ayo kita pilih gaun pengantin juga. Aku harus memberimu gaun yang menakjubkan. Saat ini, Fiona sedang berbelanja dengan beberapa pengawal, dan setelah melihat mereka, dia berjalan ke arah Kelly dan Cecilia dengan senyum di wajahnya. Cecilia, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kalian terlihat sangat romantis. Cecilia segera menjawab sambil tersenyum, ketika dia menyadari itu adalah Fiona. Itu pasti. Bagaimana mungkin kita tidak jatuh cinta, ketika dalam waktu dekat kita akan segera menikah? Ngomong-ngomong, bukankah menantu yang menikah dengan keluargamu, mengatakan dia akan menjadi tuan rumah acara yang menggemparkan seisi kota? Pesta ulang tahun untuk Selena, tinggal beberapa hari lagi, menuju hari pestanya, kan? Bagaimana persiapannya, apakah dia sudah memesan hotel? Ekspresi wajah Fiona berubah serius, setelah mendengar pertanyaan Cecilia. Jack telah tinggal di rumah selama beberapa hari terakhir, dan dia juga mengikutinya ke rumah keluarga Watson kemarin. Bagaimana dia punya waktu untuk memesan hotel? Satu-satunya perubahan yang dia perhatikan adalah, Jack membeli beberapa aksesoris untuk Selena. Kupikir dia belum memesan hotel. Aku sebenarnya tidak begitu yakin tentang ini, jawab Fiona yang malu-malu, yang cocok dengan senyum malu di wajahnya. Tidak banyak waktu tersisa, dan dia masih belum memesan hotel. Apakah itu tidak penting baginya? Apakah dia ingin mengulangi apa yang terjadi 5 tahun lalu, dengan makan malam sederhana di rumah? Jika dia melakukannya dengan semua iklan di mana-mana, itu akan sangat menggemparkan seluruh kota. Cecilia segera mulai mengejek Fiona. Tentu saja, ini berarti keluargamu akan dipermalukan oleh seluruh Eastfield. Itu juga berarti menggemparkan seluruh kota, kan? Bab 818. Itu benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Jadi, ini yang dimaksud Jack, ketika dia mengatakan menggemparkan seluruh kota, ya. Kupikir, dia bermaksud untuk mengadakan acara yang glamor dan mewah. Sesumbar Kelly, sambil menyilangkan tangan di depan dada. Fiona sangat malu. Dia tidak akan berjalan untuk menyambut mereka, jika dia tahu mereka akan mengejeknya.
Fiona memikirkannya beberapa saat sebelum dia mengubah topik pembicaraan mereka. Itu masalah yang aku biarkan agar ditangani anak-anak muda. Aku percaya kepada Jack, punya rencananya sendiri. Ngomong-ngomong, apakah kalian sudah memesan tempat? Belum, tapi kami di sini untuk memesan hotel, jawab Kelly sambil tersenyum. Kami mengincar hotel bintang 6 ini, dan kami berencana memesan lantai paling atas. Lantai paling atas. Fiona menarik napas dingin saat mendengar jawaban Kelly. Aku mendengar biaya pemesanan tempat itu adalah $188.880.000. Tidak hanya itu tempat yang besar, tetapi juga memiliki area untuk melihat-lihat dengan platform atas yang tembus pandang. Selain itu, seluruh atap lantai itu terbuat dari kaca, memberikan pemandangan langit kepada semua orang. Hanya ada 3 hotel glamor di kota ini. Yah, apa yang harus aku katakan? Ini pernikahanku dengan Cecilia, jadi kita harus membuatnya menjadi pernikahan yang megah. Selain itu, keluarga Gold tidak kekurangan uang, kan? Kelly menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. Jack bilang, dia akan memberikan Selena pesta ulang tahun terbaik yang pernah ada. Kurasa, apa yang dia persiapkan harus lebih baik dari kita, jika dia ingin menjadi yang terbaik. Benar kan, sayang? Sindir Cecilia. Itu benar, bagaimana itu akan memenuhi klaim yang akan menggemparkan seluruh kota jika tidak? Komentar Kelly penuh teka-teki. Sebaiknya kalian cepat pesan hotel kalian. Aku harus pergi sekarang, agar bisa melanjutkan tugasku. Ekspresi Fiona secara bertahap berubah menjadi pahit. Dia tersenyum malu, melambaikan tangannya, dan berjalan pergi dengan marah bersama pengawal di belakangnya. Setelah mereka berjalan cukup jauh, barulah salah satu pengawal cantik menghibur Fiona, "Bibi, jangan marah. Jangan khawatir tentang apapun. Tuan kita pasti akan menepati janjinya." "Tepati janjinya, katamu? Berapa banyak uang yang dia miliki bersamanya? Bagaimana dia bisa bersaing dengan keluarga Gold ketika dia hanya mendapat $300 juta kemarin? Biaya pemesanan tempat mereka sudah sekitar $200 juta, dan itu belum termasuk biaya pengeluaran lainnya." Fiona tertawa getir. Jack benar-benar unik. Orang-orang selalu mengatakan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak mampu, tetapi suka menyombongkan diri setiap saat. Dia juga mengiklankan acara itu di seluruh kota. Aku akan merasa sangat malu jika dia tidak bisa melakukannya. Aku tidak melihat dia melakukan apapun ketika mendekati acara ulang tahun putriku. Fiona berjalan menuju mall saat dia berbicara, dan dia akhirnya mencapai toko perhiasan. Dia melirik ke arah toko dan terkejut. Bagaimana mungkin? Kalung berlian seharga $900 juta itu telah terjual. Fiona baru sadar tentang kesalahannya saat dia membaca pengumuman di pintu masuk toko. Kalung itu berharga $9 miliar, bukan $900 juta. Namun, pengumuman di pintu masuk toko perhiasan ini mengatakan, kalung itu telah dibeli oleh seorang pembeli misterius. Secara refleks, Fiona menanggapi orang itu, yang telah menghabiskan $9 miliar untuk membeli sebuah kalung. $9 miliar untuk sebuah kalung, itu terlalu boros. Bab 819. Aku ingin tahu siapa orang kaya yang boros itu. Sembur salah satu pengawal cantik. Orang itu benar-benar orang kaya, Fiona menggema. Sangat menyakitkan, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Bagaimana mereka bisa begitu kaya? Mengapa putriku tidak ditakdirkan untuk menikah dengan orang kaya? Dia menikah dengan Jack yang merepotkan itu, dan uang yang diperolehnya dengan susah payah digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia timbulkan. Dengan kepahitan membayanginya, Fiona akhirnya pergi setelah dia berjalan-jalan sebentar. Dia segera melihat Jack dan Selena minum kopi dengan santai setelah sampai di rumah. Dan, ini menyebabkan ekspresinya menjadi lebih masam daripada sebelumnya. "Jack, tinggal beberapa hari lagi menuju pesta ulang tahun putriku, kan? Apa kau sudah memesan hotelnya?" Fiona dengan santai menjatuhkan tas belanjaannya di sudut ruangan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia berjalan ke arah Jack dan berkata dengan marah, "Aku memperingatkanmu, jika kamu tidak punya uang, yang terbaik adalah jika kamu tidak mencoba untuk bertindak sembrono seperti itu. Kamu menantu kami, menantu yang menikah dengan keluarga Taylor. Jika kamu kehilangan muka, seluruh keluarga akan mengalami nasib yang sama. Apakah kamu mengerti?" Selena mengerutkan kening pada saat itu. "Ibu, apa yang telah terjadi? Mengapa kamu masih dalam suasana hati yang buruk ketika kamu sudah membeli begitu banyak barang? Apakah seseorang menginjak ekormu?"
Selena bertanya dengan tenang ketika dia menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ekspresi dingin Fiona, ditambah dengan tatapan dingin yang sama, dipertahankan saat dia menatap tajam ke arah Jack. Apakah kamu sudah memesan hotel? Dia mengulangi. Jack tersenyum pahit. Bu, jangan khawatir tentang itu. Aku sudah memesan hotel, dan kamu akan mengerti apa yang terjadi dalam beberapa hari lagi. Aku pasti akan menepati janjiku untuk mengejutkan Selena. Fiona masih menatap Jack dengan marah. Baiklah, jika kamu sudah memesan hotel, beritahu aku hotel mana yang sudah kamu pesan. Berapa bintang yang dimiliki hotel itu? Malu, Jack menawarkan senyum pahit ketika dia menjawab, Ibu, aku sudah memberitahumu bahwa itu kejutan. Sepertinya, bukan ide yang bagus untuk membicarakannya sekarang, kan? Itu bukan ide yang bagus, katamu. Datang jawaban penuh kemarahan Fiona, diikuti oleh tawa pahit. Kamu pasti malu membicarakannya, karena kamu memesan hotel yang murah dan murahan. Bu, aku tidak terlalu peduli dengan ini. Kita tidak punya banyak uang sekarang, dan meskipun Jack mendapat $300 juta dari keluarga Watson, kita tetap harus berhemat dengan pengeluaran kita, dan tidak terlalu boros. Selain itu, Jack dan aku belum punya pekerjaan. Selena tersenyum tenang, lalu membantu membujuk Fiona. Fiona menoleh untuk melihat Selena, setelah mendengar jawabannya. Tahukah kamu bagaimana Cecilia dan Kelly memandang kita, ketika aku bertemu mereka di jalanan hari ini? Mereka memesan lantai atas hotel bintang 6. Apalagi, sewa tempat itu sudah $188.880.000. Oh, aku tahu tempat itu. Hotel itu terletak di seberang hotel bintang 7, dan mereka berdua berseberangan, kan? Jack tidak bisa menahan seringainya ketika mendengar ini. Pasti akan jauh lebih memalukan bagi Cecilia, karena mereka memilih lokasi itu. Kedua tempat tersebut berada tepat di seberang satu sama lain, dan siapapun bisa melihat perkembangan hotel lain dari tempat masing-masing. Saat itu, Cecilia pasti akan menyesali pilihan yang dia buat. Bagus. Kamu juga tahu tempat itu. Fiona sangat marah. Jangan memasang iklan lagi, dan mengatakan itu akan menjadi pesta yang menggemparkan kota jika kamu tidak bisa mewujudkannya. Aku tidak ingin berada dalam situasi memalukan sepertimu. Ibu, jangan khawatir. Aku berjanji, kita tidak akan kehilangan muka. Saat itu, kamu akan menjadi ibu mertua paling glamor di seluruh dunia. Jack tersenyum penuh percaya diri. Bab 820. Huff. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang telah kamu katakan. Aku memperingatkanmu, aku mungkin akan menghadiri pernikahan Cecilia, jika kamu gagal memuaskanku saat itu. Lagi pula, jika tidak ada orang dari pihak kita yang menghadiri pernikahan mereka, itu berarti bahwa kita tidak cukup menghormati mereka dan keluarga Gold. Apakah kamu mengerti? Fiona membuat suara marah dengan mulut tertutup, masih tidak percaya pada kata-kata Jack. Bu, apakah kamu tidak takut Cecilia akan mengejekmu jika kamu menghadiri pernikahan mereka? Aku yakin kamu tahu kepribadiannya dengan sangat baik. Dia selalu mencari kesempatan untuk memandang rendah keluarga kita. Wajah Selena menjadi gelap ketika dia mendengar ini dan menambahkan, selain itu, aku tidak berpikir ada orang dari keluarga mereka yang akan bergabung dengan pesta ulang tahunku. Mengapa kita harus menghadiri pernikahan mereka jika mereka tidak datang ke pesta hari ulang tahunku? Itu akan mempermalukan keluarga kita jika kamu melakukan itu. Yah, apa yang harus aku katakan? Fiona mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Selena, dia memang benar. Berdasarkan perilaku Cecilia, Fiona pasti akan diejek dan dipermalukan di depan umum jika dia menghadiri pesta pernikahan mereka. Fiona berhenti sebelum dia memelototi Jack, ini semua salahmu. Dia kemudian mengambil apa yang dia beli dan berjalan kembali ke kamarnya. Sayang, abaikan apa yang baru saja ibuku katakan. Dia selalu menjadi orang yang sombong, dan dia suka memiliki rasa iri dengan orang lain. Selena tersenyum meminta maaf pada Jack setelah Fiona pergi. Tidak apa-apa. Jack tertawa sebelum melanjutkan menikmati secangkir kopinya. Sementara itu, Hector Zaborowski pergi ke markas klan Elang dengan sekelompok pengawalnya. Sungguh mengejutkan, Tuan Zaborowski. Apa yang dilakukan pria terhormat seperti Anda di sini, di markas klan Elang? Lineman tersenyum acuh tak acuh ketika dia memandang Hector. Tuan Neman, tidak bisakah saya mengunjungi Anda dengan santai di waktu luang saya? Hector tersenyum munafik, dan senyumnya tampak begitu tenang. Lee tersenyum dalam hati. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Green Sky Hall tadi malam,
dia tahu bahwa Hector ada di sini untuk bekerja sama dengan klan Elang untuk menyingkirkan Jack. Lagi pula, Lee tahu bawahannya membunuh 3 orang dari Green Sky Hall Hector beberapa hari yang lalu dan membuatnya seolah-olah Jack lah yang melakukannya. Hector, di sisi lain, tidak tahan membayangkan anak buahnya dibunuh dan dibakar sampai habis di area publik semalam. Saya percaya, Master Zaborowski ada di sini dengan sebuah agenda. Sambil tersenyum, Lee mengambil cangkirnya dan dengan tenang meminum teh. Dia tahu betul Hector lah yang seharusnya panik, bukan dia.